warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ideni Sasana dari kelas 02 FKKP 001 dengan NIM 2010307012. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Sejarah Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar. Yang pertama, bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Yang kedua, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Pada tahun 1918 itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Bangsa Indonesia dilatar belakangi oleh beratus-ratus suku bangsa dan tentunya dengan masing-masing mempunyai bahasa sendiri. Dalam Alex disebutkan bahwa penamaan bangsa Indonesia diambil saat Kongres Nasional kedua di Jakarta sebagai bahasa untuk negara Indonesia pasca kemerdekaan. Soekarno tidak memilih bahasanya sendiri, yakni bahasa Jawa yang pada saat itu menjadi bahasa mayoritas. Lebih lanjut disampaikan oleh Rahayu bahwa bahasa kita yang yaitu salah satu bahasa daerah di bumi Nusantara ini. Kemudian Arifin mengemukakan ada 4 faktor yang menyebabkan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia, yaitu 1. Bahasa Melayu sudah menjadi bahasa perhubung di Indonesia. Yang kedua, bahasa Melayu sangat sederhana dan mudah dimengerti. Yang ketiga, suku-suku yang ada di Indonesia dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Yang keempat, bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, sudah menjadi kewajiban kita untuk mencintai bahasa sendiri. Bahasa Indonesia ini tidak muncul secara tiba-tiba dan instan, tetapi melewati proses panjang dan penuh perjuangan. Terdapat beberapa peristiwa penting yang berkaitan dengan lahirnya bahasa Indonesia, yaitu pada periode sebelum Sumpah Pemuda, munculnya Inland Ordovician Komisi. Yang kedua, pada 1901 disusunlah Jalan Resmi Bahasa Melayu oleh Si H. van Ophuijsen. Yang ketiga, bahasa Melayu sebagai lingua franca. Pada periode Sumpah Pemuda terjadi beberapa peristiwa. Yang pertama, munculnya Trisakti Sumpah Pemuda pada tanggal 8 Oktober 1928. Kedua, munculnya Angkatan Pujangga Baru. Yang ketiga, Kongres Bahasa Indonesia pertama di Solo pada tahun 1938. Yang keempat, Bahasa Indonesia sebagai bahasa utama. Yang kelima, munculnya Angkatan 45. Yang ketiga yaitu periode proklamasi, di mana terjadi beberapa peristiwa juga. Yang pertama, pada tanggal 19 Maret 1947 diresmikannya penggunaan ejaan Republik, yakni ejaan Suwandi. Yang kedua, Kongres Bahasa Indonesia di Medan pada 28 Oktober sampai 2 November 1954. Yang ketiga, pada 16 Agustus 1972 diresmikannya penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Yang keempat, menemuinya berbagai kesulitan seperti kurangnya kata dan istilah yang berhubungan dengan iptek. Yang kelima, Kongres Bahasa Indonesia 3 pada 28 Oktober sampai 2 November 1978 di Jakarta. Dapat disimpulkan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa pemersatu bangsa karena yang pertama, bahasa Melayu sudah merupakan lingua franca di Indonesia. Yang kedua, sistem bahasa Melayu sederhana. Yang ketiga, suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku yang lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.